di podcast obrolan pajak daerah di episode kali ini. Hari ini kita ngebahas apa, Po? Keringanan. Selain keringanan, tadi apa, Po? Ada juga Pembebasan. Nah, pembebasan PBB ya, Po ya? Betul. Ada yang menarik juga dengan keringanan, Gimana? yaitu pemberian keringanan untuk tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Ya. Betul. Jadi untuk sobat pajak yang masih memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di tahun ini juga memberikan keringanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aye, Bang Andri. Ayam Pok Mia di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, Lebih bijak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Po, apa kabar? Alhamdulillah juga. Ya, kita ketemu lagi, Po ya. Akhirnya di podcast obrolan pajak daerah di episode kali ini. Hari ini kita ngebahas apa, Po? Kebetulan belum lama ini Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan insentif terbarunya terkait PBB P2 tahun 2025. Ya, dituangkan di dalam keputusan Gubernur nomor 281 tahun 2025. Betul. Dan pastinya sobat pajak di sini sudah tahu lah ya, Po ya. Kita dari Bapenda DKI Jakarta udah sosialisasi kemana-mana tuh. Kita udah melakukan penyuluhan ke 5 kota wilayah administrasi Jakarta. Timur, pusat, utara, barat, dan selatan. Kita udah roadshow, Po. Betul, Bang. Terus juga kita udah melakukan sosialisasi lewat media sosial. Betul lewat apa sekali. aja, Po? Instagram, Facebook, TikTok, apa Ya, belum kesebut? betul. X, Twitter ya. Ya, Betul. dan YouTube juga ya. Betul. Dan juga pastinya sobat pajak juga familiar juga nih lewat LED, Po. Udah banyak betul. tuh pembebasan PBB dan saya yakin pasti warga Jakarta udah pada tahu semua dah gitu ya. Betul. Nah, dari hasil sosialisasi kita itu, Bang, ada banyak pertanyaan yang masuk ke Bapenda melalui channel-channel yang tadi kita sebutin, bisa dari call center kita, email kita, ataupun banyak wajib pajak yang mendatangi langsung layanan konsultasi Bapenda di gedung kita. Betul. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh wajib pajak, oleh sobat pajak tentang keputusan Gubernur nomor 281 tahun 2025 tadi. Tapi sebelum mulai, kita mungkin sedikit review dulu ya, Pak ya. Ada apa aja sih sebenarnya di keputusan 281 Kepgub nomor 281 tahun 2025 itu. Jadi di tahun ini Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan insentif mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2. Yang sebenarnya tahun lalu sudah dikeluarkan juga, kemudian tahun ini dikeluarkan kembali, tapi ada sedikit perubahan ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Serupa gitu, tapi tak sama ya, Serupa Bang. tapi tak sama. Secara umum ada apa aja, Po? Kita di dalam ada itu? pengurangan, kita ada pembebasan, Ya. yang pasti udah sering sobat pajak lihat di Videotron se-DKI Jakarta, diskon PBB, diskon pembayaran PBB untuk periode pembayaran tertentu. Betul. Untuk periode yang pertama itu untuk keringanan ya, Po ya. Untuk keringanan pembayaran PBB itu 10% kemarin ya. 10%. 10% itu sudah berakhir di tanggal 31 Mei kemarin tuh. Betul. Dan saya yakin juga sobat pajak udah banyak yang bayar juga, Po. Betul. PBB-nya. Termasuk saya juga udah bayar, Po. Dan saya mendapatkan diskon 10% itu. Mantap, Bang. Po gimana? Udah bayar juga dong pastinya? Bayar, dong ya. Nah, sekarang lagi di periode kedua nih. Betul. 7,5%. 7,5%. Itu untuk dari keringanan. Keringanan. Nah, selain keringanan, tadi apa, Po? Ada juga Pembebasan. Nah, pembebasan PBB ya, Po ya? Betul. Gimana tuh, Po? Jadi untuk sobat pajak yang punya hunian di Jakarta berbentuk rumah tapak ataupun apartemen rumah susun, untuk rumah tapak itu dibatasi dengan NJOP sampai dengan 2 miliar, dan untuk rumah susun atau apartemen sampai dengan 650 juta untuk NJOP-nya untuk masuk ke dalam kategori yang menerima pembebasan PBB. Tapi kalau sobat pajak punya keduanya, hanya satu yang diberikan. Betul sekali. Nah, berikutnya juga tadi udah keringanan udah, pembebasan udah, sekarang pengurangan. Nah, pengurangan PBB. Ya. Nah, ini sekalian kita ada contekan juga sih, Pak. Kita boleh sekalian dilihat sini ya. Pengurangan. Nah, kalau pengurangan ini masih sama, itu bisa diberikan 50% ya.
dari PBB yang terutang di tahun 2025 bagi wajib pajak yang SPPT PBB di tahun 2004-nya 0. Gitu ya, Pak ya. Betul. Itu yang pertama. Terus yang keduanya juga ada pengurangan nilai sebesar nilai tertentu agar kenaikan PBB yang dibayar itu tidak melebihi dari 50%. Dari tahun Gitu. sebelumnya. Betul. Terus apalagi nih? Selain itu juga ada tadi keringanan ya. Tadi di yang- awal saya sebutin 10%, sekarang 7,5%. Ya. Ada yang menarik juga dengan keringanan, Gimana? yaitu pemberian keringanan untuk tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Ya. Betul. Jadi untuk sobat pajak yang masih memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di tahun ini juga memberikan keringanan. Besarannya, contekannya mana, Bang? Tetap kita harus nyontek dulu ya, Pak ya. Ya. Oke, untuk PBB tahun 2020 sampai dengan 2024 diberikan keringanan 5% untuk pembayaran sampai dengan 31 Desember 2025 ini. Ya. Untuk tunggakan tahun 2010 sampai 2012 itu keringanan 25% diberikan sebagai tambahan atas betul. keringanan pokok yang sudah diberikan berdasarkan Pergub nomor 124 tahun 2017. Jadi intinya dapat 50% untuk tahun tadi berapa? 25 tambah 25 lagi. Ya, tahun 2010 sampai tahun 2012 itu langsung 50%. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ngupas tuntas lebih dalam lagi nanti kita juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat pajak yang paling sering diajukan ke kami. Sorry, satu lagi tadi ada. Apa itu? Pembebasan sanksi administrasi iya. dong. Belum kelewat selesai. tadi Saya udah kita. pengen langsung ke segmen lainnya aja nih, Po. Nah, ada yang terakhir itu juga ada fasilitas pembebasan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi semua sanksi administrasinya dibebaskan, Po, alias 0. Betul. Gitu. Jadi bagi sobat pajak yang ingin melunasi tunggakan PBB-nya, ini kesempatan baik. Selain diberikan keringanan, juga diberikan penghapusan sanksi administrasi. Betul. Jadi sobat pajak cukup bayar pokoknya, plus pokoknya pun mendapatkan keringanan. Betul sekali. Nah, ya tadi kita udah kasih pengantar ya, Po ya. Sedikit pengantar buat sobat pajak untuk refresh aja, reminder tentang kebijakan yang berlaku untuk PBB di tahun 2025 ini. Nah, untuk mengupas lebih dalam, kita udah juga hadirkan nih, Po, narasumber yang sangat kompeten, Po, di bidang PBB ini. Nah, Dan ini juga menyambung yang tadi ya, Bang ya. betul. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Betul. ke Bapenda, Mm. kita sudah menghadirkan narasumber yang Betul. kompeten untuk menjawabnya, sobat pajak Ini, sekalian. Beliau ini pakar. Pandai menjawab yang sukar-sukar. Oh, baik. Gitu. Karena dan pasti sobat pajak juga pasti nggak asing lagi karena udah pernah menjadi narasumber kita juga Kayaknya udah sering ya. podcast kita. Nah, kita hadirkan kembali dengan Bang Koko Karyono, analis pajak dan retribusi daerah dari Pendapatan Pajak 1. Iya, Ya, betul. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini harus semangat. Ya, semangat terus ya Bang Koko. Semangat, Kelihatan dari wajahnya Bang Koko yang selalu Iya, bersinar. saya kalau semangat diundang gitu ya. Pomnya Mas Andri, yang lain saya lewatin dulu. Oh iya, duta main buat OPD kita ya Bang ya, Iya, untuk iya. podcast obrolan pajak daerah dong, betul. Saya samakan. Betul begitu ya. Nah, Bang Koko gini, jadi di podcast kita episode kali ini kita akan jawab-jawab pertanyaan dari sobat pajak atau dari netizen. Oh, masih banyak yang nanya. Masih banyak banyak. ternyata. Sudah sosialisasi? Sudah sosialisasi. Oh, masih ada pertanyaannya. Gitu. Kan Bang Koko juga jadi narasumbernya kan, pasti. Nah, Mudah-mudahan nanti hal-hal yang masih belum jelas pas kita sosialisasi di podcast ini bisa lebih jelas, terus masyarakat juga bisa paham, dan jangan cuma paham, bayar. betul, itu utamanya ya Pak ya. Ya Bang ya. Bismillah, Bang. Ya. Iya, boleh. Lanjut, bisa kita Oke, lanjut? kita lanjut aja, Po. Oke, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya sobat pajak yang kita rangkum dari beberapa kanal-kanal informasi milik Bapenda, ada dari email dan juga ada dari media sosial. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat DKI Jakarta gitu ya. Kita rangkum nih. Ya. Kita langsung aja kali, Po ya. Boleh, Oke, ya. pertanyaan pertama, Po. Ini lewat mana nih? Lewat Email pengajuan Bapenda email ya? nih. Lewat email. Oke. Silakan. Pertanyaannya nih, nomor 1 dulu ya yang ditanyakan sobat pajak lewat email. Kalau misalkan wajib pajak ingin membayar secara mengangsur, apakah bisa?
Bagaimana tuh? Karena memang Oh. betul di tahun ini di Kepgub 281 tahun 2025 itu kan memang klausul angsuran tidak ada ya, Bang Koko ya. Oh, Nah, oke. berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu kan disebutkan di state bahwa ada bisa mengajukan angsuran. Tapi di Kepgub yang sekarang itu nggak ada tuh, Bang. Iya. Gitu. Dan ini juga memang banyak sobat pajak yang nanya, aduh jadi berat nih nggak bisa ngangsur. Biasanya kan kalau biar lebih ringan ngangsur aja deh gitu. Tapi Oke. nggak ada nih. Coba gimana? Bang Koko? Angsuran ya, Ya. angsuran atau istilah di masyarakatnya cicilannya. Sebetulnya itu udah ada ini Bang Po. Ada Pergub yang baru. Itu Pergubnya Pergub 43 tahun 2024. Ya. Itu masuk ke Pergub kemudahan sebetulnya. Kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah. Salah satunya itu ada klausul angsuran. Jadi angsuran nggak masuk ke Kepgub karena sudah diatur dengan Pergub yang baru, Pergub 43. Jadi jangan khawatir masyarakat wajib pajak di DKI yang mau mengangsur pajak daerahnya, pajak daerah apapun ya, termasuk PBBP 2 itu bisa. Sudah ada Pergubnya, Pergub 43 tahun 2024. Jadi memang tidak masuk ke Kepgub tapi ada di Pergub. Jadi masih bisa. Jadi masih bisa ya? Masih bisa. Oh, Dan gitu. kalau misalkan kita ingat tahun kemarin itu di Pergub kebijakan itu malah dibatasi waktu. Kalau betul. misalkan kita mau ngangsur. Betul, betul. Kalau sekarang ya kalau mau ngangsur tidak dibatasi waktu, tapi kita nge-refernya ke Pergub yang baru tahun 2024 itu. Jadi intinya ada Ada dan masih bisa fasilitas ya. hak masyarakat untuk mengangsur ada. Di Kepgub tersebut di Pergub tersebut apakah semua orang, semua objek, semua tagihan bisa diajukan sebagai angsuran atau nanti di situ ada persyaratan-persyaratannya? Di Pergub itu 43 bisa di-download, di JDIH banyak. Itu tidak hanya terbatas PBB, semua jenis pajak daerah bisa, tidak hanya tahun berjalan, juga ada tahun tunggakannya. Jadi monggo, intinya sih ini kan Pergubnya Pergub tentang kemudahan. Jadi semua hal yang membuat mudah masyarakat itu ada di Pergub 43, salah satunya angsuran. Yang tadi saya sampaikan, mau tahun berjalan, mau pajak apapun, bahkan tahun tunggakan bisa dilakukan angsuran. Oke. Jadi lebih banyak lagi sebenarnya Bang ya. Banyak. Bisa tahun berjalan, tahun Ya. tunggakan, semua jenis pajak juga gitu ya. Betul. Luar biasa. Kalau untuk maksimal batas jumlah angsurannya Nah, dibatasi ini nggak, juga Bang? menarik. Jadi di Pergub 43 itu ada batas maksimal. Kalau tahun kemarin sebelum Ya. Pergub itu ada batas maksimal 12. Sekarang di sini 24 kali. Sampai 24 kali bisa mengangsur. 24 kali Wow, angsuran. luar biasa ya. Berarti ini sangat memberikan keringanan atau kemudahan sebenarnya ya. Karena memang Pergubnya Pergub kemudahan. Betul, Pergub kemudahan. Jadi tujuannya memang ini memberikan kemudahan kepada siapapun masyarakat atau wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajibannya. Karena kadang gini Bang, kita punya kewajiban, tapi kewajiban nggak bisa kita lunasi sekaligus. Apakah boleh mengangsur? Pergub itu mengakomodir kalau ada kasus atau case keadaan masyarakat yang seperti itu. Jadi masih tetap bisa berkontribusi buat Pemprov DKI, buat DKI kita dengan cara mengangsur kalau tidak bisa langsung membayar lunas. Wow, luar biasa. Mudah kan ya? Jadi Sangat, memang sangat. Pergubnya Pergub tentang kemudahan. Iya betul. Jadi ini dan bukti juga Pemprov DKI itu memberikan kemudahan untuk Ya. masyarakatnya ya Betul. dalam membayar pajak gitu. Ya. Oke. Oke. Semoga bisa menjawab ya sobat Semoga pajak. pertanyaan tadi sudah cukup jelas ya Betul. sobat pajak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lanjut ke email berikutnya, pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanyakan. Operator Po. next. Ini? Next. Yang No. ini? Up. Salah. Bukan up. Oke. Nah, iya stop. Oke. Nah, ini juga banyak yang masuk di call center kita, Bang, di Apa sosmed kita. Apabila PBB tahun 2025 ini nilainya masih di bawah 2 miliar, seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya. Tetapi mereka tidak mendapatkan pembebasan. Nah, setelah dicek ternyata nama pemiliknya itu sudah meninggal, sudah almarhum, nama di PBB-nya. Orang tuanya gitu ya. Betul. Oh, oke. Itu banyak yang nanya juga ke teman-teman kita di P3D ya, di unit pelayanan kami di Bapenda itu apa namanya? Si PBB-nya masih nama orang tua. Iya. Orang tuanya udah meninggal. Kalau orang tua meninggal itu PBB-nya nggak nol. Karena tadi Empo sama Bang Andri bilang pembebasan 100% itu hunian, dia juga untuk wajib pajak orang pribadi yang NIK-nya valid ya. Nah kalau orang meninggal tuh nggak valid Bang.
Jadi kalau misalkan nama orang tua kita meninggal, itu jadi berbayar. Misalkan meninggalnya tahun 2024 setelah bayar. Nah, biar gimana biar bisa jadi nol lagi, jadi bebas lagi, yaitu bisa dilakukan mutasi balik nama ke atas Balik nama ahli nama ya. waris. Walaupun sertifikatnya itu masih atas nama orang tua. Misalkan ya, mohon maaf nih, kita punya orang tua meninggal punya anak 2, si A sama si B. Itu di PBB-nya masih atas nama si A. Itu bisa dibalik nama ke atas nama ACS atau BCS. Nah, itu nanti ketika dibalik nama ke nama ACS atau BCS itu bisa jadi Rp0. Kalau apa? Kalau dia tetap rumah, kalau dia tetap di bawah 2M, kalau rumah tapak, dan dia hanya objek satu-satunya, bukan objek kedua atau objek yang ketiganya. Nah, itu kenapa kayak gitu kok? Sertifikatnya masih atas nama orang tua, tapi bisa balik nama PBB karena balik nama PBB ke atas nama anaknya. Padahal sertifikat masih atas nama orang tua, itu nggak salah. Tidak, karena PBB itu bukan bukti pemilikan. Bukan bukti kepemilikan ya. Yang kedua, wajib pajak itu adalah seharusnya orang yang masih hidup, Mas. Bang, Po. Jadi kalau kita nagih ke atas nama orang yang sudah meninggal itu jelas keliru. Makanya ketika ada permohonan balik nama karena waris, berarti orang tuanya sudah meninggal, dibalik nama ke ahli warisnya yang masih hidup sepanjang memenuhi 2M, hunian, objek yang pertama, niknya valid, bisa bebas. Rp0. Itu tapi tetap lewat mekanisme pemeriksaan oleh petugas, Bang. Nanti ada permohonannya, mengajukan permohonan dulu. Iya, permohonan lewat online ya pasti ya. Online bisa, Oke. langsung ke P3D bisa, di online tinggal masukin permohonannya aja. Datanya itu ketika input si A tadi, si A nicknya si A atau nicknya si B itu langsung terkonek ke data Dukcapil. Jadi apakah si A-nya masih hidup atau si B-nya masih hidup atau si A-nya sudah punya objek yang lain di data kita, nanti akan kesaring semuanya. Kalau bisa memastikan bahwa si A itu baru punya 1, si B itu baru punya 1, maka objek yang dibalik nama bisa jadi Rp0. Sesimpel itu, Bang. Jadi nggak harus balik nama sertifikat dulu ya. Tidak harus. Bisa langsung. Khusus luar untuk biasa objek yang berupa warisan. Ya, khusus untuk yang warisan. Berarti Betul, harus betul. ditekankan nih ya ke Sobat Pajak. Situasi ini khusus untuk objek waris. Ya, Baik sudah sertifikat maupun belum sertifikat. Tapi kalau jual beli, itu harus ada AJB-nya, ya kan? Kalau misalkan namanya dijual, dihibahkan ya harus ada akta hibahnya. Ini kan case khusus untuk yang warisan. Untuk waris saja ya. Dari orang tua ke anak-anaknya, yang pasti sekarang objeknya itu, rumahnya itu dihuni oleh si ahli waris itu. Gitu. Jangan sampai kita menagihkan PBB-nya ke atas nama orang yang sudah meninggal. Betul. Tapi kalau untuk tadi jual beli tetap harus ada pengurusan legalitas kepemilikan surat tanahnya terlebih dahulu ya, baru bisa ada bukti nama PBB. perpindahan haknya. AJBK, hibahkah, atau misalkan pelepasan hakkah harus ada. Siap. Jadi Sobat Pajak nggak perlu resah, nggak perlu khawatir ketika PBB-nya tahun ini berbayar hanya karena nama kepemilikan nama wajib pajak di IS-PPT PBB adalah nama almarhum. Begitu. Sobat Pajak cukup melakukan mutasi atau balik nama PBB kepada ahli waris. Bisa melalui pajakonline.jakarta.go.id ataupun langsung ke kantor UP3D setempat. Betul sekali. Gampang kan? Gampang ternyata ya sekarang. Karena ini wajib pajak masih banyak yang khawatir nih, gimana nih kalau sudah orang tua meninggal tapi saya belum balik nama PBB dan sertifikatnya belum balik nama, tapi sudah terjawab oleh Bang Koko tadi ya. Kalau yang banyak case tahun kemarin itu kan ini, Bang, nama bukan di luar case yang waris ya. Jadi ada saya punya satu-satunya di bawah 2M juga, terus orang pribadi. Tapi kok nggak bebas, itu bisa jadi kemungkinannya adalah nicknya belum valid. Belum valid ya tinggal di update nick aja. Update sama nick, kayak tahun kemarin. Update nick, nomor induk kependudukan ya. Betul. Nick, nomor induk kependudukan NIK. Update-nya caranya gimana, Bang? Update-nya online juga dong. Di pajakonline.jakarta.go.id. Betul. Nanti ada menu update. Ada menu betul. Ya, silakan, Pak. Rebutan nih, kita rebutan. Ayo, Pak. Jadi untuk update NIK itu khusus untuk wajib pajak yang tentunya pemilik atau pengguna
objek tersebut masih orang yang sama seperti nama yang tertera di ISPPT PBB-nya. Ya. Ketika sudah beralih tangan itu prosesnya bukan update NIK tetapi mutasi atau balik nama PBB. Ya, betul. Jadi apakah cukup jelas? Kayaknya Jelas cukup jelas dong. ya. Ya pastinya dong jelas dong. Kan di sini kita harus memperjelas, jangan tambah memperkeruh. Itu dong. Betul Ya. banget, Bang. Oke, Betul, kita betul, ke pertanyaan berikutnya lagi yang paling sering ditanyakan. Coba ke atas dulu. Di atasnya, Mas. Terus, maaf. Terus lagi. Nah, ini juga paling sering ditanyakan nih. Mekanisme pembayaran dengan menggunakan internet banking, yaitu pembuatan virtual account. Virtual account. Gitu. Ya. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan nih Bang Koko nih oleh wajib pajak atau dari netizen gitu ya. Tapi ini khususnya lewat email. Itu bagaimana tuh kalau untuk pembuatan virtual account? Gitu. Karena ya zaman sekarang kan biar nggak ribet ya. Masa kita harus mesti bayar manual misalnya gitu kan? Karena kan ya hidup di Jakarta itu kan sangat dinamis ya Bang Koko ya. Pindah satnas, pindah sini. Pengennya masyarakat zaman sekarang tuh pengen cepet. Iya. Nah, salah satunya kan pasti pengen lewat virtual account. Nah, gimana tuh pembayaran secara umum lewat virtual account? Virtual account itu sudah mulai kita gembar-gemborkan, khususnya buat wajib pajak yang punya kebutuhan pembayaran dalam jumlah besar. Iya. Gak mungkin ya zaman sekarang ditenteng tuh pakai koper, Iya. cash gitu, terus Apalagi rumah Bang Koko kan PBB-nya berapa ratus juta? ratusan. Lebih gitu ya. Nah itu mengakomodir itu. Iya. Berikutnya juga karena ada penutupan rekening penampungan, biar lebih memudahkan administrasi penerimaan pajak daerah. Akhirnya dibuatkanlah virtual account. Memang saat ini virtual account yang ada di Bapenda itu masih yang terkait dengan Bank DKI. Oh, sementara masih itu ya? Sementara masih Bank DKI. Keuntungan virtual account itu banyak. Ya. Jadi yang pertama jelas secara nominal tidak akan geser Bang. Ya, jadi tidak ada lagi istilah ini kurang Rp1, kurang Rp2, kurang Rp5. Virtual account ya create pembayaran sekian yang harus dibayar akan sekian, tidak akan geser angkanya. Ya. Yang kedua tidak akan salah tujuan. Nah yang berikutnya lagi apa? Itu memudahkan masyarakat yang mau transfer dari bank manapun. Tinggal transfernya ke nomor virtual account yang tadi di-create tadi. Sesimpel itu. Jadi memang kita melihat kebutuhan wajib pajak yang menurut kami itu ini tidak bisa lagi dilayani dengan cara biasa. Karena dari nominal besar atau misalkan punya objek yang lebih dari 1, lebih dari 10, itu gimana cara bayar virtual account ini adalah salah satu solusi. Solusinya ya lah. Solusinya. Tuh, Ini baik. akan kembali lagi ke kemudahan. Ini kami di 2025 memang pengen memberikan semua kemudahan-kemudahan yang memang kita bisa berikan, tapi memang ada aturannya. Oke. Seperti itu. Baik. Tuh. Begitu, Po. Jadi bayarnya sekarang udah digital aja lah gitu ya, nggak usah manual lagi gitu. Kalau memang ada waktu ya silakan bayar ke bank, tapi kalau memang tidak ada waktu bisa sobat pajak memakai fasilitas pembayaran yang telah bekerja sama resmi dengan. Caranya gimana Bang? DKI. Mungkin belum tahu kali ya. Atau Mau sekalian caranya apa, Bang? sebetulnya sih kalau misalkan cara Ya. itu hampir sama dengan cara tadi pengajuan update nih, permohonan mutasi, sama-sama di pajakonline.jakarta.co.id. Ya. Di situ ada menu create untuk virtual account. Bang, udah lengkap ya menunya ya Lengkap. di pajakonline.jakarta.co.id itu ya. Kita semaksimal mungkin lengkapi tiap tahun. Oke. Menu-menu yang dibutuhkan masyarakat kita lengkapi. Jadi kita menerima masukan dari masyarakat ya Bang. Menerima, ya. ya dong. Masyarakat butuh ini, butuh itu, kita usahakan untuk mengakomodir semua Ya. keluhan atau kebutuhan masyarakat. Yang masuk Ya. ke kita pun kan menurut saya itu kan bukan hanya pertanyaan ya. Iya. Email masuk itu bisa berupa saran. Bahkan kalau ke kami di bidang pendapatan pajak 1 yang masuk memang tidak juga sedikit nih yang nyaranin boleh nggak kalau misalkan buat industri tertentu diberikan keringanan sekian. Jadi kami terbuka. Jadi yang ke email yang ini bukan hanya pertanyaan, yang masuk ke kita juga ada saran, masukan untuk kebijakan-kebijakan yang kita create di tahun-tahun berikutnya biar bisa lebih baik. Betul sekali. Jadi semua masukan, semua inputan yang masuk ke Bapenda sebenarnya itu tidak sia-sia ya. Jadi tidak sia-sia. Kayak yang tadi Yang Abang jelas bilang ini, ya kan? Bang. Kita membuat satu kebijakan, Pemprov DKI membuat satu kebijakan itu pasti mempertimbangkan segala hal ya, segala hal.
Dan yang setahu saya kebijakan yang dibuat sampai dengan saat ini itu adalah titik temu. Iya. Titik temu antara apa? Antara berbagai kepentingan dan kebutuhan. Kebutuhan kita Pemprov DKI akan adanya dana untuk pembangunan, kebutuhan masyarakat tentang kecepatan pelayanan, kemudahan pelayanan dan lain-lainnya. Dan misalkan beban pajak yang kenaikannya tidak terlalu tinggi. Iya. Berbagai macam kebutuhan dari kami, dari Pemprov DKI, dari masyarakat itu tersaji dalam paket kebijakan Kepgub 281. Luar biasa ya. Betul sekali. Tuh, Kurang lebih itu gitulah. sangat lengkap itu jawabannya, Bang Koko. Ya, saya coba lengkapi. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih, Poni. Boleh. Ini Masih kayaknya- ada? Oh, masih banyak, Bang, tenang. Masih banyak kita. Pokoknya Abang di sini kita hadirkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. boleh, silakan. Gimana, Po? Yang mau ini ini enggak mungkin nih? tidak terlalu Coba ke umum bawah ya. lagi, ke bawah lagi. Masih ada? Masih banyak. Oh, Dan Nah, itu dia. Nah, bagaimana? Ayo dong, kok. Cuman mungkin itu ya udah. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Nah, misalnya tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau misalnya ini hubungannya sama pembayaran PBB. iya betul. Iya. Bagaimana pembayaran Di mana PBB orang untuk yang tidak mampu, misalkan ada seorang janda Ya, betul. atau single parent, beban pajaknya dirasa tinggi Iya. gitu ya. Tunggu sebentar. Ini kenapa Bang Koko yang nanya, Bang Koko yang jawab sendiri, harus kita kok yang baca Ini saya ini. mencoba ini. Bang Koko tuh mencoba, memang sangat apa namanya? membantu kita juga loh di sini loh. Nggak apa-apa, ayo Bang gitu. Jadi ada ya bagaimana untuk pembayaran wajib pajak, Ya. tapi dirasa masih karena kondisi wajib pajak Ekonominya. itu sendiri ekonominya mungkin. Keadaan wajib Nah, pajak. apakah masih ada kemampuan atau kesempatan untuk untuk mengajukan pengurangan lagi atau tidak? Ada. Jadi gini, yang pertama saya runut dulu ya. Ya. Yang pertama kami itu Pemprov DKI menerbitkan tagihan atau SPT PBB. Ya. SPT PBB kita sampaikan ada yang dapat bebas 0 rupiah ya, yang karena tadi rumah 2M tadi. Ada yang dapat pengurangan 50%, otomatis diskon 50% Bang, karena tahun kemarinnya misalkan 0. Ada yang dapat diskon karena biar naiknya tidak terlalu tinggi, maksimal 50%. Nah, kalau misalkan yang bebas itu nggak akan ada masalah Bang. Kenapa? Udah bebas, Udah udah bebas. rupiah, Bayar apa lagi dong gitu Nihil, ya. Betul. bayar apa lagi? Yang akan kemungkinan besar merasa berat kan yang udah didiskon atau yang didiskon nilai tertentu tadi. Ya. Iya. Kalau masih merasa berat, itu ada namanya Pergub pengurangan. Pergub pengurangan ya. Tentang pengurangan. Artinya salah satunya gini, kalau ada wajib pajak, baik orang pribadi atau badan yang merasa beban pajaknya terlalu tinggi, itu bisa mengajukan pengurangan. Orang pribadi syaratnya cuma satu Bang. Secara substansi ya, syaratnya apa itu? Dia mengalami kesulitan secara ekonomi, tidak mampu lah. Ya. Tidak mampu. Nah, itu bisa mengajukan pengurangan. Kalau misalkan tadi ibu yang tadi mohon maaf ya, ibu tadi single parents PBB-nya dirasa berat padahal sudah didiskon 50% karena tahun kemarinnya 0 rupiah, tapi merasa berat nih kok saya harus bayar 2 juta ya. Bisa mengajukan pengurangan. Dengan mengajukan pengurangan ke UP3D. UP3D ya. UP3D nanti akan diproses di kami, akan ada surat keputusan, Bang. Kalau pengurangan itu keputusan nanti ada SK-nya. Iya. Surat keputusan dari suku badan, SK itu dibayar, itu akan dapat diskon lagi. Oh, sesuai periode pembayaran. Sesuai periode pembayaran. Kalau misalkan SK-nya selesai katakanlah di bulan Agustus. Ya. Nah, itu nanti akan dapat diskonnya 5%. 5%. Misalkan, izin ya, Ya. saya contohkan. Si ibu tadi tahun kemarin 0. Tahun ini jadi berbayar, otomatis diskon 50% dong. Ya. Katakanlah 2 juta. 2 juta itu karena merasa berat, dia ajukan pengurangan ke UP3D. Betul. Diberikanlah pengurangan 20%. Berarti kan dapat 400.000 ya. Ya, pengurangannya ya. Pengurangannya berarti yang tadinya 2 juta jadi 1,6. 6. 1,6 itu tadi saya bilang contohkan dibayar di Agustus akan didiskon lagi Bang. 5%. 5% dari 1.600.000 berapa? Sekian lah ya. Agak susah ya. Mungkin nanti sama 80.000 misalkan atau 800.000 misalkan kayak Iya. gitu. Nah, itu nanti akan sisanya. Jadi setelah dikurangkan bisa diskon lagi ketika dibayar pada periode keringanan. Jadi bisa dikatakan ini berlipat dong ya Bang ya, keuntungan Berlipat. yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Ya. wajib pajaknya. Makanya Dapat buru-buru pengurangan, bisa mengajukan pengurangan otomatis tuh ya. Dapat. Terus langsung bisa mengajukan pengurangan. Yes.
Tambah juga ada keringanan juga. Keringanan. Wow. Jadi udah dikurangkan, pas bayar dapat keringanan atau diskon bayar. 3 lapis ya. Ya, 3 lapis. Apa ratusan? Lapisan. Begitu ya. Diskon jadul banget itu ya. Ya. Silakan. Begitu ya sobat pajak. Jadi penjelasannya bahwa walaupun PBB-nya sudah diterima PBB yang sudah diterima oleh wajib pajak atau oleh sobat pajak, wajib pajak atau sobat pajak masih merasa Berat. sulit atau berat secara ekonomi, bisa mengajukan pengurangan tadi. Syaratnya dia kesulitan secara ekonomi. Kesulitan secara ekonomi. Kita juga pilah-pilah, Bang. Betul. Pilah-pilah. Kalaupun dikasih itu yang lebih berat secara ekonomi akan diberi keringanan lebih tinggi lagi. Betul. Nanti ada berkas-berkas yang harus Betul. dilakukan biar si analis itu bisa ngelihat bahwa dia diberikannya sekian persen, yang si satunya lagi sekian persen. Jadi yang tadi Abang sebutin 20% itu hanya contoh. Contoh. Betul. Betul. Karena pemberian keringanan besarannya kembali lagi Bisa jadi berbeda-beda. Ya. berbeda tergantung kemampuan masing-masing wajib berdasarkan pajak. hasil penilaian petugas. Ya. Betul. Yes, betul. Jadi nanti bisa ada kondisi yang satu bisa dapat 20%, Bisa. yang satu dapat 25% gitu ya. Bisa. Nah, karena Yang bisa jelas, kondisi. Si A yang dapat 20, si B yang dapat 15, si C yang dapat 10 atau 50, ketika bayar diskonnya sama, Bang. Diskonnya sama. Diskon bayarnya ya. Tergantung periodenya ya Bang. Yes. Buat di refresh aja nih Bang, berapa aja sih Apanya? periode keringanannya? Keringanan. Persentase keringanannya berapa Diskonnya. aja? Betul. Diskon yang Biar tadi udah lewat kan refresh lagi nih. 10%, 10%. sampai dengan 31 Mei. Betul. 10% sudah lewat nih sampai 31 Mei kemarin. Berarti sekarang periode yang berikutnya itu 7,5%. 7,5%. Itu sampai dengan 31 Juli. 31 Juli bayar sekarang dapatnya 7,5% pengurangannya. Otomatis. Keringanannya. Otomatis ya. Otomatis, gak harus ngajuin. Yang berikutnya itu 5% sampai dengan 30 September. 30 September 2025 ya. Betul. Jadi 10, 7,5 sama Dan 5%. Oke, tuh catat ya sobat pajak. Pasti sobat pajak juga mungkin udah nggak Ya. udah familiar lah dengan persentase ini karena kita Apalagi juga Bang selalu Andi memberikan. sama Pak Andi kan udah pasang di LED, betul. sosialisasi ke 5 wilayah, teman-teman di UP3D juga sosialisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini nge-refresh aja sebetulnya. Jadi informasi yang tadi 10, 7,5% itu nge-refresh aja. Mudah-mudahan sobat pajak nanti bisa memanfaatkan.